ya. Tapi pada akhirnya ketika saya berorasi di depan gedung sate, imbasnya pada anak saya, dan alhamdulillah malahan kok bagaimana orang yang menyampaikan suatu kebenaran lalu langsung di-sell gitu ya. Iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan, salam kedaulatan rakyat. Ya, alhamdulillah kita kedatangan tamu ini dengan Ibu Andi Nine Neni, Neni MSI, Ya. Ibu Andi Neni MSI. Ya. Nah, beliau ini sekarang sebagai caleg dari PKS untuk Kota Bandung ya, Bu? Iya, Oke, Kota Bandung. DPRD Kota Bandung. Nah, kebetulan kita baru saja ada acara. Ini studio SJ Channel barusan dipakai sebagai acara untuk PKS nih, untuk mengenalkan dan sosialisasi mungkin ya, Bu, ya begitu. Insyaallah. Nah, Ibu nih, saya mau tanya-tanya sedikit tentang acara barusan ini, tentang apa sih, buat apa nih acara? Ya, ini adalah acara yang diadakan PKS ya. PKS itu selalu bersosialisasi dengan masyarakat, baik sebelum ada misalnya kampanye atau sesudah atau sebelum, itu selalu berjalan karena PKS banyak program-programnya, yaitu program untuk langsung menyapa masyarakat, langsung menyentuh masyarakat melalui pendidikan, melalui kesehatan, melalui bantuan-bantuan yang bisa diberikan oleh PKS. Demikian. Baik. Nah, ini apakah ini kegiatan rutin Ibu atau bagaimana? Ya, PKS selalu mengadakan kegiatan rutin ya. Ini yang langsung diadakan oleh SPKK, kaderisasi dari PKS, yaitu kader PKS yang ada di Cibenying Kidul ya. Nah, Ibu ini kebagian dapil mana nih, Bu? Kebetulan saya dapat amanah dari PKS sebagai calon Dewan Kota Bandung ya, DPRD Kota Bandung. Oke. Dapil 1 yang meliputi Coblong, Cibenying Kidul, Sumur Bandung, Bandung Wetan, Cibenying Kaler, dan Cidadap begitu. Oke. Iya, jadi 6 kecamatan. Nah, Ibu, kira-kira bagaimana nih kontestasi di Dapil 1 berarti ya, Bu ya? Ya. Dapil 1 ini untuk pergerakan Ibu sebagai untuk maju untuk kota ya, Bu ya? Iya. Nah, ini bagaimana nih? Kalau di Dapil 1, alhamdulillah saat ini sangat luar biasa antusiasnya kalau saya lihat dari segi pandang secara umum ya. Secara umum untuk PKS mereka sangat bersemangat sekali untuk mendukung PKS. Nah, kira-kira untuk Ibu sendiri ya, Ya. ada target tertentu gitu ya untuk Dapil 1 ini untuk Ya, kalau secara penyampaian langsung ya, kemarin setelah dari DPD ada rapat-rapat di DPD PKS, yang saya tangkap adalah untuk tahun ini minimal 20.000 Oke. untuk calon dewan. Nah, Ya. untuk program Bu yang bisa disampaikan atau yang ingin disampaikan ke masyarakat dari Ibu sendiri itu apa, Bu? Ya, kebetulan saya adalah Ketua LSM Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Oke. Saya selama ini terjun langsung tentang pendidikan Jadi saya terjun di dunia pendidikan itu, saya menyapa anak jalanan, kebetulan anak jalanan, penyanyi jalanan khususnya binaan saya itu ada di Taman Sari RW 9 ya. Oke. Dan saya juga sering berkolaborasi dengan para penyanyi jalanan yang lainnya. Alhamdulillah. Nah, kemudian untuk program pendidikan itu saya biasa memberikan program paket ABC gratis bagi mereka yang tidak mampu. Oke. Lalu untuk pengambilan ijazah yang tertahan, semoga saya bisa membantu orang tua siswa sampai ijazah itu terambil. Nah, Oke. ini sudah saya ambil, mungkin kalau dihitung semuanya hampir 38 Ya, asal jangan ijazah palsu mungkin ya, Bu. Iya, jangan ijazah palsu. Nauzubillah min dzalik. Waduh, gimana mau perubahan kalau kita mempunyai ijazah palsu ya? Nauzubillah min Baik. dzalik. Nah, tadi terkait tentang ABC, apa Ya. itu sih ABC, Bu? Iya, paket ABC itu, ABC itu adalah paket yang mereka sedang putus sekolah Oke. Jadi dulu misalnya mereka putusnya di SD, maka kita akan fasilitasi ijazah untuk kejar paket B. Oke. Jadi kalau misalnya mereka putusnya SMA, berarti kita kasih pendidikan untuk SMA yang Oke. setara dengan Setara SMA. dengan Dan itu saya bekerja sama dengan
salah satu instansi terkait ya yang selama ini juga ada di Kota Bandung. Nah, saya pengen menyinggung sedikit tentang aktivis ya, kegiatan aktivisnya Ibu. Coba dong cerita Bu nih kayak seperti gimana? Jadi kalau Mama Jawa Barat mengenal saya sebagai orator ya. Okay. Orator emak-emak. Kebetulan waktu ada kejadian 212 ya. Waktu itu saya terjun langsung di Bawaslu, ada Prof. Egy Sujana, ada Pak Kiflan Zen, ada saya, kemudian ada juga tim dari Bu Titi, waktu itu dari Cut Mutia ya, di situ semuanya mengumpul di kejadian 212 itu. Saya berpikir kok negeri ini seperti ini gitu ya, apa enggak dengan jalan yang baik-baik saja seorang pendemo yang menyatakan aspirasi rakyat gitu ya harus berhadapan dengan gas air mata gitu ya, berhadapan dengan para polisi. Memang saya tahu para polisi itu adalah perintah, namun tolonglah saya sebagai aktivis ya memohon, untuk apa sih gitu ya rakyat sendiri sampai dikenakan gas air mata dan lain-lain seperti itu. Nah, saya dengar juga kegiatan aktivis Ibu ini berimpact pada keluarga, terutama anak ya Bu ya? Betul. Boleh cerita Bu? Jadi kemarin karena anak saya sedang mendaftar ya Akademi Militer kemarin itu, ya berimbas juga karena saya sering orasi di depan gedung sate. Kemarin orasi terakhir adalah makjulkan Jokowi ya. Masya Allah. Kenapa sih saya berorasi? Kenapa sih saya ini udah tua gitu ya? Kenapa sih? Karena saya pengen perubahan gitu loh. Negeri ini seperti ini yang sedang tidak baik-baik saja. Siapa yang mengatakan negeri ini sedang baik-baik saja? Saya rasa semua tahu lah. Yang mengatakan baik-baik saja itu ya tanda kutip gitu ya. Tapi ya sudahlah. Biarlah mereka mengatakan hal itu. Kalau ada yang mengatakan dari pihak sana sini, oh masih bagus negeri begini dan sebagainya, enggak lah, itu karena kenyataannya negeri ini sedang tidak baik-baik saja. Tapi pada akhirnya ketika saya berorasi di depan gedung sate, imbasnya pada anak saya dan alhamdulillah semua katanya apa yang saya lakukan itu langsung ya ditangkap oleh instansi yang kebetulan memang suami saya masih ya berada di satu instansi begitu ya. Akhirnya saya berserah diri pada Allah. Kenapa anak saya gagal gitu ya, tapi dengan adanya itu ya sebenarnya sudah mau diambil kembali ya waktu itu, tapi karena umurnya katanya lewat 4 bulan maka anak saya ditaruh di Bintara gitu. Ya. Oke. Baik Ibu. Nah ini kita ngobrol sedikit tentang pemakzulan ya. Ini seperti yang petisi 100 sampaikan mungkin ya Bu ya? Betul. Oke. Nah dari sudut pandang Ibu ini kenapa sih harus atau memang sudah saatnya dimakzulkan gitu? Ya, kenapa? Jujur saya sebagai rakyat ya, saya sebagai rakyat menyampaikan, mohon izin Bapak Jokowi ya. Saya rasa kepemimpinan Bapak gitu ya, kepemimpinan Bapak selama ini tuh ada sisi baik dan ada sisi buruknya. Ya saya bicara secara jujur ya. Kalau sisi baiknya mungkin infrastruktur dan lain-lain sudah sangat berkembang, tapi ya tanda kutip juga mungkin uangnya dari mana dan mana gitu mungkin ya, na'udzubillah min dzalik gitu. Mohon izin kalau saya sampaikan untuk perubahan ini beliau ya sebenarnya ya harus dimakzulkan gitu, karena kenapa sudah banyak melanggar undang-undang gitu. Undang-undang yang dilanggar tuh sangat banyak. Dan Prof. Egy Sujana sudah membawa juga beliau ya kasusnya tentang ijazah itu. Sudah ya bahkan saya sering disuruh translate ya oleh beliau, Bang Dame Hari Lubis juga itu ya, Mujahid 212 tentang ijazah itu saya translate dalam bahasa Inggris. Atur nuhun juga Ustadz Ahmad Hasinuddin. Saya penasaran, bukan Ibu translate ya Bu ya? Ya. Berarti sangat paham betul tentang isi kenapa bisa dinyatakan bahwa ijazahnya palsu atau tidak ada begitu ya Bu? Ya. Kira-kira itu seperti apa ceritanya? Ya kalau setahu saya dari memang Pak Bambang Tri ya sudah menyampaikan secara langsung, bahkan di buku beliau Jokowi Undercover juga sudah jelas, sangat jelas. Tapi ya apalah dayanya beliau-beliau itu karena
malahan kok bagaimana orang yang menyampaikan suatu kebenaran lalu langsung di sel gitu ya, gitu, lalu langsung di sel, contoh sama Gus Dur juga gitu ya. Saya sangat prihatin dalam hal ini, tapi apa boleh buat, saya tidak berdaya dan saya tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Saya hanya bisa menyuarakan suara rakyat yang pada akhirnya saya juga harus ya konsekuensi dapat gitu ya tanda kutip tadi ya, terintimidasi dan lain-lain gitu. Nah tapi ini kan perjuangan ya Bu. Betul. Ya? Nah ini juga terkait dengan kemarin ini kedatangan Pak Anies yang digembok tuh. Jadi sepertinya kebebasan untuk berbicara ini sudah repress ya Bu ya? Atau bagaimana menurut Ibu? Iya, jujur aja, saya waktu Pak Anies waktu itu, ya saya masih mendapat suatu kabar waktu itu ya, beliau ya mau disprindikan oleh KPK saat itu. Bahkan saya langsung orasi di depan KPK waktu itu. Bagaimana sih seorang Pak Anies yang mau disprindikan gitu ya, Masya Allah gitu. Saya sampai mohon, bagaimana Pak Firly, ini salahnya apa Pak Anies ini? Saya orasi depan KPK langsung hujan-hujanan waktu itu. Jadi saya bilang, ya Allah, orang yang ya menurut saya sih insya Allah beliau amanah gitu ya, Pak Anies itu. Sebenarnya siapa sih yang meminta perubahan ini? Rakyat begitu. Pak Anies itu pelaksana, istilahnya memahami bagaimana keinginan rakyat Indonesia. Jadi bukan yang orang yang pengen banget berkuasa gitu Pak Anies itu. Beliau itu kalau dilihat dari tingkat pendidikan, insya Allah Pak Anies itu sudah yang mumpuni ya. Lalu di tingkat bahasa, beliau menguasai beberapa bahasa juga gitu. Kalau di dunia internasional kita bicara bahasa aja satu minimal bahasa Inggris. Tapi kalau kita bahasa Inggrisnya salah-salah, apa nggak diketahui rakyat kita? Masya Allah, kenapa kok pemimpin ini salah? Lebih baik menggunakan translator itu ya, daripada salah kaprah gitu. Kalau itu pesan dari saya begitu. Nah, kalau sosok Pak Anies, insya Allah sudah bisa apapun karena beliau dapat penghargaan dari luar negeri, banyak hal penghargaan beliau. Jadi rakyat saya rasa tidak salah memilih. Kalau dilihat dari lembaga survei, Pak Anies masih kurang, ya kita cukup senyum, nggak apa-apa, itu kan sebatas lembaga survei. Tapi kita buktikan ketika Pak Anies berada di suatu daerah, pasti meledak. Nah, itu di situ kan kita sudah tahu sebenarnya bagaimana sosok Pak Anies ini, gitu ya. Tapi ya terkadang kita nggak bisa apa-apa gitu ya. Terkadang ya sudahlah gitu. Tapi tetap berjuang, jangan lupa tetap berjuang demi perubahan negeri ini. Oke, baik, kalau kata Pak Anies, survei yang real itu nanti tanggal 14 Februari. Betul ya. Ya, terima kasih nih Bu atas waktunya. Mudah-mudahan tujuan Ibu untuk jadi dewan di kota bisa tercapai ya ini. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, terima kasih sahabat SJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.